Cahaya hitam melintas dan belati terbang membelah leher Master Naga Atik membuat kepalanya jatuh ke tanah. Armor emas muncul di sekujur tubuhnya dan naga es biru itu di kejauhan lenyap dalam sekejap mata. Senyum muncul di wajah Hanli setelah melihat ini. Namun senyum itu hanya muncul sesaat sebelum tiba-tiba menegang. Ini karena semburan cahaya kemasan tiba-tiba meletus dari kepala yang terputus, menyelimuti seluruh kepala. Itu berputar di tempat sebelum meluncur ke siluet kilin di atas kepala. Hanli secara alami agak terkejut melihat sesuatu yang sangat aneh. Namun dia dengan cepat mengerti apa yang sedang terjadi. Jiwa baru lahir lawannya bersembunyi di dalam kepalanya. Ekspresi Hanli gelap ketika lapisan cahaya hijau muncul di tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengucapkan satu kata, istirahat. Suaranya tidak terlalu keras, tetapi ketika itu memasuki telinga kepala yang terputus, rasanya seolah-olah indera spiritualnya telah ditusuk dengan kejam oleh lonjakan tajam, yang menghasilkan ledakan rasa sakit yang luar biasa. Sebuah lolongan mengerikan segera keluar dari mulut kepala ketika darah mulai mengalir dari telinga dan hidungnya. Tanpa dukungan tubuhnya, Master Naga Atik berada dalam kondisi yang sangat lemah, dan dalam menghadapi serangan kekuatan penuh dari lonjakan spiritual Hanli, dia benar-benar tidak mampu. Kepalanya bergetar di udara ketika api biru yang mengelilinginya goyah. Tepat pada saat itu, belati hitam muncul lagi di atas kepala Master Naga Atik. Belati itu kemudian menghilang tepat saat ekspresi kaget dan ngeri muncul di kepala. Detik berikutnya, itu muncul di sisi lain kepala. Sebuah luka berdarah tipis muncul di tengah-tengah wajah kepala dan itu menjadi semakin lebar. Hampir pada saat yang sama persis, petir meletus saat Hanli muncul beberapa puluh kaki jauhnya dari kepala di tengah busur cahaya perak. Dia kemudian segera menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya bersamaan. Petir yang lebih keras terdengar saat jaring besar petir turun dari atas. Kepala terbelah dua di tengah dan bola cahaya biru menyelimuti jiwa baru lahir milik Master Naga Atik yang terbang keluar dari dalam. Jiwa baru lahir membuka mulut kecilnya dan pedang terbang biru melesat ke depan. Pedang terbang itu melebar secara drastis dalam ukuran, berubah menjadi pedang yang panjangnya sekitar 10 kaki sebelum menebas ke arah jaring emas tanpa syarat. Bahkan sebelum pedang besar itu menghantam, tekanan spiritual yang mencengangkan yang berasal dari pedang itu sudah cukup untuk membuat jaring emas gemetar tidak stabil. Ekspresi Hanli sedikit berubah saat dia menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke dalam jaring, membuat busur emas petir bahkan lebih besar. Setelah ledakan besar, cahaya-cahaya biru dan emas saling berbenturan. Seperti yang diharapkan, pedang biru besar itu sangat kuat. Dia mampu merobek jaring emas setelah beberapa tebasan keras. Meskipun sobekan itu hanya sekitar 1 kaki, lebih dari cukup bagi jiwa baru lahir untuk keluar. Jiwa baru lahir membuat segel tangan, di mana tubuhnya tiba-tiba menghilang. Lebih dari 100 kaki jauhnya dari jaring emas, cahaya biru menyala ketika jiwa baru lahir muncul kembali. Itu mampu melepaskan teknik teleportasi. Campuran ketakutan dan kelegaan yang tersisa muncul di wajah jiwa baru lahir, dan dia melambaikan tangan kecilnya yang lembut, menunjuk ke arah pedang besar di belakangnya. Pedang terbang biru itu segera menyusut ketika dia berusaha terbang keluar dari sobekan yang baru saja dibuatnya. Ekspresi dingin muncul di tangan Hanli saat dia naik dan membuat segel tangan. Petir keras sekali lagi meletus dari jaring emas di dekatnya, dan pada saat yang sama, jaring itu berkontraksi ke dalam, langsung memperbaiki robek yang baru saja muncul. Lengkungan petir emas yang tak terhitung jumlahnya kemudian berkumpul menuju pedang terbang biru, lapis demi lapis, tampaknya tanpa ujung yang terlihat. Pedang terbang telah disempurnakan oleh Master Naga Atik selama bertahun-tahun, sehingga mungkin jauh melebihi harta yang normal, tetapi masih berjuang untuk mengatasi banyak busur emas petir. Cahaya spiritual di permukaannya redup dan cerah tak menentu sebelum akhirnya benar-benar dibanjiri cahaya emas. Hanli kemudian melambaikan tangan di udara, dan kuali surgawi muncul di depannya. Semburan benang hijau melesat keluar dari kuali di bawah perintah Hanli, bergegas menuju jiwa baru lahir Master Naga Atik yang terletak lebih dari 100 kaki jauhnya. Master Naga Atik berusaha mati-matian untuk memulihkan harta sihirnya ketika hatinya tersentak kaget saat melihat benang hijau yang mendekat. Dia melemparkan pandangan enggan ke arah pedang terbang, tetapi hanya bisa menggertakkan giginya ketika cahaya biru melintas di sekujur tubuhnya, menyebabkan dia menghilang lagi. Detik berikutnya, jiwa baru lahir muncul di samping kuali biru surgawi di sisi lain.
Kali ini, itu berbalik agak ragu-ragu ke arah siluet Qilin yang terletak di tempat di mana dia awalnya berdiri. Meskipun teknik surgawi telah terganggu dan tubuh fisiknya telah dihancurkan, lencana giok mendalam di dalam Qilin masih berkedip dengan cahaya spiritual, sepenuhnya tidak terpengaruh oleh apa yang menimpanya. Namun di detik berikutnya, sosok hijau muncul di samping siluet Qilin, menatap langsung ke jiwa baru lahir dengan mata tanpa ekspresi yang dingin. Mata mereka bertemu, dan Master Naga Arktik menggigil ketika hatinya tenggelam. Harapan terakhir di dalam hatinya telah dihancurkan, dan jiwa yang baru lahirnya segera menggeliat ke dalam kuali tanpa ragu-ragu. Kuali kemudian mulai mengeluarkan tangisan aneh saat dia tiba-tiba naik ke udara dengan sendirinya. Itu melintas beberapa kali berturut-turut dengan cepat dan muncul di pembukaan gua. Utas hijau benar-benar tidak dapat mengikuti teknik teleportasi berturut-turut yang jiwa baru lahir telah keluarkan, dan mereka menghilang dalam proses itu. Hanli sudah menjebak pedang terbang dalam petir penakluk iblisnya. Dia mengalihkan perhatiannya ke jiwa baru lahir dan bibirnya bergerak sedikit ketika tepukan guntur terdengar dari punggungnya. Dia kemudian berubah menjadi busur cahaya perak, langsung menuju jiwa baru lahir. Master Naga Arktik secara alami tidak akan diam dan menunggu Hanli memburunya. Dia memanipulasi kuali untuk berubah menjadi bola cahaya biru sebelum terbang tinggi ke udara. Setelah dua teleportasi, itu dekat dengan pintu masuk. Sementara itu, Hanli masih sekitar 700 hingga 800 kaki di belakangnya. Master Naga Arktik cukup lega melihat ini, dan tepat ketika dia akan berteleportasi lagi, beberapa helai cahaya glasial tiba-tiba menyapu ke arah kuali dari biji giok mendalam di dekatnya. Master Naga Arktik tidak memperhatikan ki glasial ini. Api biru pada kuali kecil terbakar sedikit lebih keras dalam upaya untuk menjaga ki glasial di teluk. Namun tepat pada saat itu, perubahan yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Gumpalan ki glasial giok mendalam berubah warna dalam sekejap mata, berubah menjadi api merah dalam sepersekian detik. Api merah kemudian bergabung langsung ke api es surgawi di permukaan kuali, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Api merah menyala dan memasuki kuali secepat kilat. Kuali biru surgawi bergidik, mengikuti seruan kaget dan amarah milik Master Naga Arktik yang keluar dari dalam. Api biru dan merah segera muncul di kuali, sebelum terjalin satu sama lain dalam serangkaian ledakan keras. Cahaya spiritual meletus dari kuali dan meluas secara drastis ketika bergidik, berubah menjadi sebuah kuali beberapa kaki dalam sekejap mata. Setengah dari kuali didominasi oleh api biru, sementara setengah lainnya dikepung oleh api merah. Jiwa baru lahir dari Master Naga Arktik muncul di dalam api biru. Itu berbalik menghadapi api merah dengan ekspresi kaget dan marah di wajahnya. Di dalam api merah, seekor gagak api kira-kira seukuran kepalan tangan muncul. Itu melepaskan beberapa teriakan rendah dan tampaknya agak riang dan santai. Dalam situasi hidup dan mati seperti itu, Master Naga Arktik tidak mampu membuang waktu dengan terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan. Sebuah tangisan tajam keluar dari mulut jiwa baru lahir ketika api biru menyapu dengan kejam ke arah gagak api. Gagak api mengepakkan sayap dengan acuh tak acuh, dan api merah di sekitar tubuhnya juga menyapu. Api biru dan merah berbentrokan di tengah-tengah kesibukan cahaya gemilang dan ledakan gemilang, menghasilkan pertempuran yang sangat intens. Gagak api tidak lain adalah manifestasi dari gumpalan api sejati Yin Agung. Gumpalan api sejati sudah memasuki tahap makhluk hidup dan telah dipanggil oleh Hanli menggunakan mantra formasi sebelum berbaring di penyergapan di pembukaan gua. Itu menggunakan ki glasial yang sangat besar yang telah diserapnya selama beberapa hari terakhir sebagai umpan sebelum meluncurkan serangan mendadak. Dan tentu saja rencana itu bekerja dengan sempurna. Api sejati Yin Agung tidak cukup untuk secara instan merebut kendali atas kuali dari jiwa baru lahir Master Naga Arktik. Tetapi itu mampu mencegah kuali membuat pelariannya. Tepat pada saat itu, Hanli melepaskan teknik gerakan petirnya beberapa kali berturut-turut, yang memungkinkannya untuk mendekati kuali dalam sekejap mata dengan mengorbankan pengeluaran kekuatan sihir yang tinggi. Ekspresi panik muncul di wajah jiwa baru lahir ketika menyadari bahwa itu tidak akan bisa merebut kembali kuali biru surgawi dalam waktu singkat. Tiba-tiba, bola cahaya biru melesat keluar dari kuali, lari tinggi ke udara.
Jiwa baru lahir telah melepaskan kuali dan berlari untuk hidupnya. Ekspresi aneh muncul di wajah Hanli setelah melihat ini. Dia kemudian segera mengangkat tangan untuk memanggil penggaris hijau kecil. Hanli membacakan mantra dengan suara rendah, dan pada saat yang sama, cahaya Buddha 7 warna berkilau di tangannya. Cahaya hijau cemerlang memancar dari penggaris kecil itu dan sedikit bergetar sebelum menghilang dari tangannya. Detik berikutnya muncul di udara tepat di atas jiwa baru lahir Master Naga Artik. Jiwa baru lahir terpana melihat ini dan membuat segel tangan dalam upaya untuk berteleportasi. Namun penggaris hijau di atas kepala sedikit bergetar, dan bunga lotus perak dengan diameter yang sebanding dengan mangkuk muncul. Teratai mulai berputar dan nyanyian Buddha terdengar. Pada saat yang sama, sebuah film cahaya 7 warna terpancar dari bunga lotus. Master Naga Artik dapat merasakan esensi sejatinya membeku ketika jiwa baru lahirnya disambar oleh cahaya Buddha, membuatnya sangat lamban dan tidak dapat bergerak. Wajah jiwa baru lahir segera memucat. Lengkungan petir perak melintas di udara di atas saat Hani muncul, menunduk dengan ekspresi dingin. Penggaris hijau ini adalah penguasa 8 roh yang Hani baru saja peroleh. Meskipun dia hanya berhasil menumbuhkan lapisan pertama dari teknik jejak artefak, dia masih bisa melepaskan kekuatan yang menakjubkan dengan itu. Dalam hal kekuatan serangan murni saja, itu bahkan lebih unggul dari kuali surgawi. Tentu saja, dia bisa mengendalikan seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir dengan mudah. Terutama karena Master Naga Artik telah direduksi menjadi kondisi jiwa baru lahir. Selain itu, dia sudah menghabiskan sebagian besar kekuatan sihirnya untuk mendapatkan kendali atas ki glasial di dalam gua giok yang mendalam, sehingga melemahkannya lebih jauh. Kalau tidak akan begitu mudah untuk menangkap jiwa baru lahir dari seorang kultivator jiwa baru lahir tahap akhir. Setelah menggunakan penguasa 8 roh untuk menangkap jiwa yang baru lahir, Hani tidak membuang waktu dengan kata-kata saat dia segera mengangkat tangan dan membuka jari-jarinya. Cahaya keemasan melintas di ujung jarinya saat gemuruh petir rendah meletus. 5 busur petir melesat maju, berubah menjadi ular emas kecil dengan ketebalan yang sama dengan ibu jari manusia. Mereka menenggelamkan taring mereka ke dalam jiwa yang baru lahir yang terperangkap dalam cahaya Buddha, sebelum berubah lagi menjadi rantai emas mengikat jiwa yang baru lahir dengan aman ke tempat itu. Hani tidak berhenti di situ. Dia mengeluarkan beberapa jimat pembatasan dari lengan bajunya, di mana cahaya spiritual terbatas dari beberapa warna yang berbeda mulai menyala pada tubuh jiwa yang baru lahir. Hani menepuk-nepuk kantong penyimpanannya dan membalik telapak tangannya untuk mengungkapkan selusin jarum perak di tangannya. Garis-garis perak melintas di udara saat jarum perak menembus ke berbagai daerah vital di tubuh jiwa yang baru lahir. Jiwa yang baru lahir milik Master Naga Artik segera mulai kejang tak terkendali saat cahaya di matanya redup. Hanya setelah melihat ini, Hanli yakin bahwa pekerjaannya telah selesai. Dia bertepuk tangan dan senyum setengah muncul di wajahnya. Jiwa yang baru lahir melihat dengan ekspresi kesal saat Hani menyingkirkan penguasa hijaunya sebelum turun dari atas. Bibirnya tertutup rapat saat menatap dingin ke Hanli. Master Naga Artik jelas tahu bahwa tidak ada gunanya memohon pada Hani untuk mengampuninya. Tidak mungkin Hani akan membiarkannya pergi tidak peduli berapa banyak dia memohon. Dan melakukannya hanya akan membawa lebih banyak penghinaan pada dirinya sendiri. Satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak melepaskan teknik rahasia untuk mengakhiri jiwa baru lahirnya sendiri sebelum ditangkap. Sekarang setelah jiwa baru lahirnya telah sepenuhnya dilumpuhkan oleh Hanli, peledakan diri tidak lebih dari mimpi yang jauh. Hani memandang jiwa baru lahir Master Naga Artik dengan senyum di wajahnya. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, lengan bajunya berdesir saat dia menghasilkan botol hijau kecil yang terbang di udara dan muncul di atas jiwa yang baru lahir dalam sekejap. Hani menunjuk jarinya ke botol dan ledakan cahaya putih muncul dari pembukaannya, menyerap jiwa yang baru lahir dari Master Naga Artik ke dalam botol. Hani mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kawah biru langit di kejauhan. Gumpalan api sejati Yin Agung segera membawa kuali ke arahnya sebelum menghilang ke lengan bajunya. Baru saat itulah Hani menyimpan harta botol hijau sebelum turun sebagai seberkas cahaya hijau. Beberapa saat kemudian cahaya hijau menyala ketika Hani muncul kembali di atas tumpukan puing-puing sebelum mengamati sekelilingnya dengan alis berkerut.
Bai Mengxin yang telah terperangkap dalam tirai cahaya perak berbaring telungkup di atas tumpukan puing di dekatnya. Darah memancar dari luka tusukan di perut bagian bawahnya dengan diameter yang sebanding dengan ukuran mangkuk. Dan cukup jelas ini tidak lebih dari mayat. Selain itu, tubuh itu sepenuhnya tanpa esensi darah dan energi. Dengan demikian menunjukkan bahwa jiwa baru lahirnya telah melarikan diri. Hani mengalihkan perhatiannya ke siluet Qilin. Di sampingnya, boneka itu berdiri di tempat, sepenuhnya diam. Seolah-olah dia tidak mengambil satu langkah pun dari tempat dia berdiri sejak kepergian Hanli. Namun perisai perak dan belati berlian esensi iblis yang melayang di depannya berkilauan dengan cahaya spiritual yang redup. Sekitar 400 hingga 500 kaki jauhnya, 5 set kerangka manusia bergoyang ketika mereka berdiri bahu-membahu di samping satu sama lain. Hamparan luas energi iblis abu-abu dan putih di udara sudah menghilang. Salah satu kerangka memegang kantung penyimpanan hijau di tangannya, sementara yang lain sedang memeriksa bola api kecil berwarna hitam di tangannya, yang berkedip ketika meredup dan mencerahkan sesekali. Alis berkerut Hani cepat santai. Dia memindai area sekitar dengan indera spiritualnya sebelum menjalin hubungan spiritual dengan boneka, di mana dia langsung mengerti apa yang baru saja terjadi. Ternyata Bai Mengxin akhirnya menyerah pada kengeriannya setelah melihat tubuh fisik Master Naga Artik dihancurkan, dan dia dengan paksa menerobos tirai cahaya yang dilemparkan oleh perisai perak dengan meledakkan beberapa harta kuno dalam upaya untuk melarikan diri. Namun sebelum kepergian Hanli untuk mengejar jiwa baru lahir Master Naga Artik, boneka manusia telah menerima instruksi ketat untuk tidak membiarkan siapapun pergi. Dengan demikian, itu segera menyerang menggunakan belati esensi iblis, menangkap Bai Mengxin dengan terkejut dan menusuk perut bagian bawahnya, menghancurkan tubuh fisiknya dalam proses. Setelah itu, jiwa baru lahirnya lolos dari tubuhnya, hanya untuk diledakkan ke dalam kehampaan dengan tembakan panah dari panah api boneka, sehingga benar-benar menghapus keberadaannya dari dunia ini. Adapun pria parubaya berjubah biru, dia akhirnya tidak mampu menahan serangan dari 5 iblis. Tubuh fisiknya, jiwa yang baru lahir, dan harta yang dia bawa semuanya sepenuhnya ditelan oleh 5 iblis. Hanya kantong penyimpanannya dan sisa-sisa gletsernya yang tertinggal. Setelah mencari tahu apa yang terjadi, Hani menghela napas lega dan tanpa kata menunjuk ke arah 5 iblis. Kantong penyimpanan dan api glasial hitam di tangan mereka segera terbang ke arahnya atas perintahnya. Hani memeriksa kantong penyimpanan sejenak sebelum memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya. Dia lebih tertarik pada bola api glasial hitam. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menggosok kedua tangannya. Petir keras meletus saat busur tipis cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tangannya, menjerat api hitam di dalam untuk membentuk bola emas ukuran kepalan tangan. Dia menepuk-nepuk kantong penyimpanannya dan menghasilkan kotak es yang dia lemparkan ke bola emas sebelum menyimpan kotak itu lagi. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke tubuh Bai Mengxin. Setelah ragu-ragu sebentar, dia menyapu lengan bajunya di udara dan melemparkan bola api merah. Tubuh itu langsung diselimuti oleh nyala api di tengah suara gemerisik yang samar. Tetapi bola api putih kemudian segera menggeliat keluar dari tubuhnya. Itu jatuh di udara, menyiram api di sekitarnya, sebelum berkumpul untuk membentuk bola api putih lagi ketika mencoba menggeliat kembali ke dalam tubuh. Itu tidak lain adalah api ponik milik Bai Mengxin. Seperti yang diduga, setelah kehancuran jiwanya, sisa-sisa nyala gletser telah kembali ke tubuhnya. Namun Hani sudah siap untuk situasi ini, dan dia tidak akan membiarkan api glasial mundur ke tuan mereka. Dia membentangkan tangannya sebelum menutup jari-jarinya, berpura-pura meraih saat dia meraih api dari jauh. Sebuah tangan besar terwujud dari api puncak ungu segera muncul di udara di atas api glasial, sebelum turun dengan kecepatan yang mencengangkan. Bola api putih langsung diserap oleh tangan sebelum yang terakhir terbang kembali ke udara. Hani berpura-pura mengambil gerakan dengan tangannya lagi, dan kantong penyimpanan di tubuhnya juga naik ke udara sebelum mendarat di tangannya. Adapun bola api ponik ini, Hani menggunakan metode yang sama lagi, menjeratnya dalam bola petir penakluk iblis sebelum menyegelnya dalam kotak es besar. Sebagian besar api glasial telah menghilang karena fakta bahwa pemiliknya telah musnah. Tetapi sisa-sisanya adalah yang paling murni dari api itu.
Jika dia bisa menggunakannya atau menggabungkannya dengan api puncak ungunya, kecakapan tempurnya akan ditingkatkan sekali lagi. Tentu saja, ini bukan waktunya untuk melakukan eksperimen seperti itu. Terakhir, Hani memeriksa tubuh Master Naga Arktik. Yang mengejutkannya adalah bahwa rakun angin emas yang agaknya dia waspadai tidak ada dalam kantong binatang roh Master Naga Arktik. Dia tidak tahu mengapa itu bisa terjadi, tetapi dia tidak bisa diganggu untuk merenungkan gagasan itu saat dia menyimpan kantong penyimpanan Master Naga Arktik. Setelah melakukan itu, Hani berbalik ke arah siluet Qilin dan lencana giok yang mendalam, di mana sebuah ekspresi serius muncul di wajahnya. Siluet ini adalah benda mati, tetapi dipenuhi dengan kekuatan spiritual yang luar biasa. Selain itu agak aneh, karena tampaknya telah terwujud dari beberapa jenis ki glasial, tetapi juga muncul seolah-olah itu telah dimanifestasikan dari kekuatan spiritual murni. Dia tidak dapat mengidentifikasi apa yang terdiri dari konstituen yang sebenarnya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia perlahan mengangkat tangan, dan cahaya keemasan melintas di ujung jarinya. Saat dia bersiap untuk melepaskan rentetan pedang ki untuk menguji reaksinya. Namun tepat pada saat itu, semburan api merah tiba-tiba keluar dari lengan bajunya sebelum menghilang ke dalam siluet Qilin. Kilatan cahaya merah kemudian muncul, bermanifestasi menjadi gagak api. Ini adalah makhluk roh yang dimanifestasikan dari api sejati Yin Agung. Gagak api muncul atau benar-benar menikmati dirinya sendiri dalam siluet Qilin. Saat cahaya merah menyala dari bulu-bulu di seluruh tubuhnya, dia mulai menyerap ki putih di sekitarnya yang terdiri dari siluet Qilin. Ekspresi Hani sedikit berubah saat melihat ini, dan dia meletakkan tangannya. Setelah ragu-ragu sebentar, dia memutuskan untuk membiarkan gagak api melakukan apa yang diinginkannya. Sementara dia mengalihkan perhatiannya ke penghalang cahaya 5 warna di kejauhan. Keributan yang berdering dari dalam pembatasan telah sedikit mereda. Tapi itu masih belum sepenuhnya berhenti. Tampaknya biksu berjubah abu-abu dan wanita tua itu masih terkunci dalam pertempuran sengit. Karena fakta bahwa mereka dikaburkan dalam batasan, mereka berdua belum menyadari bahwa pertempuran di luar sudah selesai. Tidak mungkin juga mereka membayangkan bahwa Hani bisa mengalahkan ketiga musuhnya. Hanya sekitar 10 menit telah berlalu sejak dimulainya pertempuran. Cahaya hijau meletus dari tubuh Hani saat dia menembak keluar sebagai seberkah cahaya hijau. Tiba di atas penghalang cahaya 5 warna dalam sekejap mata sebelum mengamati situasi di bawah. Senyum dingin kemudian muncul di wajahnya saat dia, boneka manusia dan 5 kerangka terbang ke arahnya atas perintahnya. Pada saat yang sama, 36 pedang emas kecil terbang dari lengan Hanli, berubah menjadi 36 garis cahaya keemasan yang berputar di atas kepalanya. Dia melemparkan beberapa teknik surgawi ke pedang secara berurutan. Garis-garis cahaya emas bergetar sebelum segera berkembang biak untuk membentuk lebih dari 100 pedang yang identik. Pedang kemudian menyebar dan terbang menuju penghalang cahaya di bawah. Adegan yang mencengangkan kemudian terjadi. Semua pedang tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Dia telah membentuk formasi pedang auret yang telah mencakup seluruh area ini. Pada saat ini, Hani tiba-tiba mengangkat tangan dan seberkas cahaya kuning muncul, berputar-putar di udara di atas penghalang cahaya sebelum berubah menjadi tongkat biksu yang berkilauan dengan cahaya kuning redup. Dia menutup matanya tanpa ekspresi dan membuat segel tangan. Ketika dia mulai mengucapkan mantra dengan suara rendah, menyuntikkan kekuatannya ke dalam tongkat. Tongkat bergetar lembut sebelum berkembang secara drastis di tengah bola cahaya kuning yang menusuk. Dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi tongkat raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki dan setebal tangki air. Nyanyian Hani berhenti saat dia membuka matanya dengan ekspresi tenang. Dia menatap layar cahaya di bawahnya sebelum menggosokkan kedua tangannya. Di atasnya, sebuah bola cahaya 7 warna Buddha muncul di antara telapak tangannya. Dia mendukung bola cahaya Buddhis di satu tangan sebelum melemparkannya ke udara, di mana itu mengenai tongkat biarawan dengan cepat. Tongkat awalnya memancarkan cahaya kuning ketika tiba-tiba lapisan tambahan cahaya Buddha 7 warna muncul di sekitarnya. Pada saat yang sama, tongkat mulai mengeluarkan suara dering rendah dan terlarang. "Pergilah," perintah Hanli sambil menunjuk jari pada tongkat biksu. Tongkat raksasa segera datang menabrak atas perintahnya, menyerang penghalang cahaya dengan akurasi tepat.
Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, dan ledakan gemuruh terdengar di seluruh gua bawah tanah. Penghalang cahaya 5 warna di bawah hanya berhasil menahan kekuatan tongkat biksu selama sepersekian detik sebelum benar-benar hancur. Pecahan-pecahan penghalang cahaya yang luas telah direduksi menjadi bintik-bintik cahaya spiritual sebelum menghilang. Setelah Hani melihat situasi di dalam penghalang cahaya, ekspresinya menegang sebelum ekspresi aneh muncul di wajahnya. Namun dia segera kembali ke ekspresi tenangnya yang biasa ketika dia berkata, "Siapa yang mengira kalian berdua hanya berakting? Bagaimana kalau aku juga bergabung dengan kalian? Kalau tidak, akan sangat disayangkan jika kalian berdua tidak memiliki lawan." Di bawah penghalang cahaya yang baru saja hancur, biksu berjubah abu-abu dan wanita tua itu duduk di atas dua batu besar yang terletak hanya sekitar 100 kaki dari satu sama lain. Keduanya menutup mata mereka dengan rapat ketika mereka bermeditasi dalam posisi duduk. Di antara mereka berdua, ada binatang roh seperti tikus yang aneh yang hanya seukuran kepalan tangan. Namun saat perutnya menggembung dan mengempis, ledakan dentuman menggelegar, membuatnya terdengar seolah-olah dua kultivator yang kuat terlibat dalam pertempuran yang intens. Biksu berjubah abu-abu dan Nyonya Long ini tidak pernah bertarung sama sekali. Sebaliknya, mereka hanya menggunakan suara yang diciptakan oleh makhluk roh ini untuk membodohi semua orang di luar batasan. Mereka berdua segera membuka mata mereka setelah penghalang cahaya hancur oleh Hanli. Keduanya mengarahkan perhatian mereka ke atas dan jelas terkejut dengan pemandangan Hani yang menyambut mereka. Pada saat yang sama, penghalang cahaya hijau dan kuning menghampiri mereka berdua. Meskipun itu jauh lebih kecil dari penghalang cahaya 5 warna dari sebelumnya, itu masih cukup untuk mencakup mereka berdua. Di tengah penghalang cahaya, kain bersulam semi-transparan perlahan-lahan berputar. Penghalang cahaya ini dilepaskan oleh kain. "Bagaimana mungkin kamu?" Wajah keriput wanita tua itu terukir keraguan. Biksu berjubah abu-abu juga memakai ekspresi yang sama. Hani menatap ke bawah pada penghalang cahaya baru dan kain bersulam di bawah saat senyum tipis muncul di wajahnya. "Sepertinya kalian berdua telah menghabiskan cukup banyak upaya dalam hal ini untuk berpikir bahwa kamu akan menggunakan harta karun untuk menyembunyikan kehadiranmu. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak dapat melihat melalui teknik ilusi belaka dengan mata roh penglihatan terangku. Ternyata kalian berdua bersembunyi di sini merencanakan ini selama ini. Aku benar-benar mengagumi kalian berdua atas kebijaksanaanmu." Hani menunjukkan ekspresi kekaguman dengan kata-katanya, tetapi ekspresinya menyarankan sebaliknya ketika tatapan dingin muncul di matanya. Biksu berjubah abu-abu itu akhirnya berhasil menenangkan diri dan mengucapkan doa Buddha sebelum berkata, "Seperti yang diduga, kamu memang sangat kuat rekan Taoisan. Bahkan 3 rekan Taois lainnya tidak dapat menangkapmu. Ngomong-ngomong, di mana 3 lainnya? Apakah mereka meninggalkan gua?" Biksu itu mengarahkan pandangannya ke sekeliling gua ketika dia berbicara. Dan sedikit tanda bahaya muncul di hatinya ketika mengetahui bahwa Master Naga Atik dan 2 kultivator lainnya tidak ditemukan. Dia jelas tidak berpikir bahwa Hani akan memiliki kesempatan untuk dapat membunuh mereka bertiga sendirian. Hani menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya, lalu mengangguk. Pada akhirnya dia menghela nafas panjang, tapi menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa. 2 orang di bawah agak bingung. Wanita tua itu kehilangan kesabarannya terlebih dahulu dan menatap tajam pada Hanli ketika dia menggerutu. Mengapa kamu melakukan tindakan samar ini sesama Taois? Jika Tuan Naga Artik dan 2 lainnya sudah meninggalkan gua, maka kita juga harus keluar dari gua. Kalau tidak, kita akan terjebak begitu mereka memanggil lebih banyak kultivator di sini dari Istana Malam Utara. Tidak perlu bagimu untuk khawatir tentang mereka. Ketiganya telah mati di tanganku. Sebenarnya Master Naga Atik meninggalkan jiwa yang baru lahir bersamaku. Apakah kalian berdua ingin melihatnya untuk terakhir kalinya sebelum aku mengirimmu dalam perjalanan?" Hani bertanya dengan dingin. "Aku tidak tahu hubungan seperti apa yang kalian berdua bagikan, atau niat apa yang kamu sembunyikan, dan aku tidak bisa diganggu untuk mempertimbangkan hal-hal itu sekarang. Namun yang aku tahu adalah kalian berdua meninggalkanku di sini untuk melawan para kultivator Istana Malam Utara. Itu saja yang perlu aku ketahui. Aku benci digunakan oleh orang lain,
Selanjutnya, aku tidak ingin orang lain tahu bahwa aku memiliki harta karun roh surgawi. Jadi kalian berdua harus menghilang dari dunia ini." Suara Hani benar-benar keras kepala, dan seolah-olah dia sudah mengumumkan kematian mereka daripada memberikan ancaman. Setelah mengatakan semua itu, dia memejamkan mata dan mengabaikan mereka berdua sebelum membuat segel tangan sambil melantunkan mantra dengan suara rendah.